Welcome to Malang Electronic Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh masyarakat atau orang-orang yang berkompetensi pada komputer, terutama tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kenalkan, nama saya Imade Argita dari SMP Plus Al Kausar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pengenalan komputer dan siklus informasi serta pengenalan komputer dan siklus informasi lebih dekat. Standar kompetensi yang akan dipelajari pada hari ini adalah: pertama, mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan beserta fungsi. Setelah pertemuan ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan siklus pemrosesan informasi dan mampu menyebutkan nama-nama perangkat keras yang ada pada sebuah komputer beserta fungsinya masing-masing. Kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tentang definisi, siklus, hardware, dan terakhir referensi. Definisi komputer, siklus pengolahan informasi, dan macam hardware beserta fungsinya. Menurut Blismer, pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan menurut Sanders, pada tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi. Nah, ini gambar tentang proses di dalam komputer. Ada inputnya. Input itu nanti ada beberapa macam, misalnya dari keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Nah, selanjutnya data dari input ini akan dimasukkan melalui input-output proses di dalam CPU, kemudian disimpan pada storage, dikembalikan ke proses CPU, dan dikeluarkan melalui output. Nah, perangkat keras komputer diantaranya yaitu keyboard. Nah, ini gambar keyboard. Keyboard merupakan media input utama dari sebuah komputer. Data atau perintah dimasukkan dengan menekan serangkaian tombol-tombol. Susunan huruf mirip dengan mesin ketik. Dengan berbagai karakter atau merupakan kumpulan dari huruf, angka, karakter-karakter khusus, seperti fungsi-fungsi F1 sampai F12 umumnya, serta numerik keypad dan sebagainya. Selanjutnya mouse. Mouse merupakan
Mouse ada dua, yaitu mouse yang ada bolanya yaitu trackball dan yang infrared, dan beberapa mouse yang terintegrasi misalnya ada pada laptop. Media input ini atau perintah berbasis grafis bekerja dengan cara mengklik. Tiap klik mewakili beberapa perintah jika harus diketikkan. Selanjutnya media input selanjutnya yaitu scanner. Scanner ini media input berupa gambar-gambar. Dan prinsip kerja scanner mirip dengan mesin fotokopi, dibedakan atas resolusi hasil yang bisa didapatkan. Biasanya untuk merubah data dalam bentuk gambar atau hard copy yaitu kertas, untuk merubah dalam bentuk file atau digital kita mempergunakan scanner ini. Selanjutnya untuk outputnya itu yang monitor. Monitor terbagi atas dua kategori yaitu monitor CRT seperti televisi misalnya, bentuknya seperti televisi yang ada tabung di belakangnya itu. Terus kemudian yang kedua yaitu LCD. Media output yang paling utama pada komputer yaitu monitor ini, outputnya itu bersifat soft copy, dibedakan atas resolusi atau ketajaman gambar. Selanjutnya output dalam bentuk hard copy yaitu printer. Media output yang bersifat hard copy dibedakan atas resolusi atau ketajaman cetakan. Prinsip kerja printer dibedakan atas dot matrix, inkjet atau bubble jet, serta laser. Di dalam komputer, tepatnya di CPU-nya itu terdapat motherboard yang merupakan tempat bersatunya seluruh komponen pada komputer. Input dan output dihubungkan dengan proses melalui I/O port. Masing-masing motherboard memiliki konfigurasi tersendiri. Nah, di sini bisa dilihat beberapa komponennya. Beberapa komponen keyboard yaitu prosesor keluaran Intel dan prosesor keluaran AMD, merupakan otak dari sebuah komputer, bertugas mengatur seluruh proses kerja pada komputer. Dibagi menjadi dua bagian umum yaitu CU yaitu control unit serta ALU arithmetic and logic unit. Selanjutnya yaitu memori, merupakan tempat penyimpanan sementara baik program maupun data, bersifat volatile. Artinya begitu komputer dimatikan maka seluruh data yang ada di memori akan terhapus. Vega akar ini menghubungkan antara CPU dengan monitor. Semakin besar kemampuan VGA, semakin bagus tampilan yang dihasilkan. Nah, ini gambar sound card. Sound card menghubungkan perangkat audio ke komputer, input dari mikrofon dan output ke speaker. Hard disk selanjutnya yaitu hard disk media penyimpanan yang utama dari sebuah komputer, menyimpan data maupun baik berupa data gambar, data angka, serta data suara. Kapasitas besar namun susah untuk dipindahkan. Selanjutnya bagian dari sebuah komputer yaitu floppy drive, media penyimpan bersifat mobile atau mudah dipindahkan. Kapasitas sangat terbatas
lebih cepat rusak apabila dipakai berulang kali atau terkena air dan medan magnet. Selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM merupakan media penyimpan yang bersifat mobile atau mudah dipindahkan, sama seperti floppy drive. Kapasitas penyimpanan yang cukup besar, lebih awet dibandingkan floppy, umumnya hanya sekali pakai. Selanjutnya ini gambar power supply, sumber daya utama sebuah komputer, mengalirkan listrik ke seluruh komponen komputer. Input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input. Input device adalah sebuah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar. Input bisa berupa data ataupun perintah. Alat input antara lain meliputi papan ketik atau keyboard, pointing device, mouse, atau like pen, scanner, sensor, atau kamera digital bisa juga, dan voice recognition atau mikrofon. Output device. Output merupakan hasil dari pengolahan data masukan dari input. Output dari pengolahan tersebut antara lain berupa tulisan, huruf, angka, dan simbol. Image, gambar atau grafik, suara, musik atau lagu. Untuk output berupa tulisan dan image, hasilnya bisa ditampilkan ke layar monitor atau dicetak dengan printer. Sedangkan sound hasil ditampilkan oleh speaker. Input output port atau I/O port. Input output port berfungsi untuk menghubungkan perangkat output dan output dengan CPU. Jenis port yang ada pada komputer antara lain port paralel atau LPT1 atau LPT2, port serial COM1, COM2, port IT atau PS2, USB port, port VGA, port audio. Central Processing Unit atau CPU. Alat yang utama pada bagian proses adalah CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan data atau perintah yang CPU merupakan tempat pemrosesan data atau perintah yang dimasukkan dari input. Kemudian informasi yang dihasilkan dikeluarkan. Informasi yang dihasilkan dikeluarkan atau ditampilkan ke alat output. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit dan arithmetic logic unit atau ALU. Control unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, sedangkan ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmetik sesuai dengan instruksi program. Media storage atau tempat penyimpanan data.
Media storage atau media penyimpanan adalah perangkat keras untuk melakukan operasi media storage atau media penyimpanan adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Hampir semua media penyimpanan pada dasarnya berbentuk disk atau piringan. Media penyimpanan utama sebuah komputer adalah hard disk. Disinilah data dan program aplikasi atau software disimpan. Di samping hard disk, media penyimpanan yang lainnya adalah disket dan compact disk atau CD. Demikian sekilas pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih.